Waktu SD, sebenarnya saya sempat tertarik ingin menjadi romo. PRR itu bekerja apa saja, mau bekerja di kebun, mau bekerja di kandang, dan tidak pernah ada kata PRR bahwa ini saya punya, ini punyamu, tetapi ini punya kita. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Dengarlah Tuhan memanggilmu, jangan kau terlena membisu. Yesus cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Dengarlah Tuhan memanggilmu, jangan kau terlena membisu. Yesus cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Betapa besar kasih Tuhan, mencari dombanya yang hilang, sampai kapanpun dicarinya, hingga domba pulang ke kandang. Lonceng gereja sayup-sayup di sana, pertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Dengar lonceng gereja sayup-sayup di sana, pertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan Bruder Okta dari Kongregasi MTB. Kami akan membagikan pengalaman. Halo Bruder Okta. Halo suster, Oke, Bruder Okta, senang bertemu dengan kamu. senang bertemu juga. Oke, Bruder. Saya ingin sekali Bruder boleh membagikan pengalaman panggilan kepada para sahabat Doa Kekuatanku Channel mengenai panggilan sebagai seorang bruder dalam kongregasi MTB. Kira-kira
bagaimana pengalaman awal Bruder sampai mau memutuskan untuk masuk menjadi seorang religius dalam kongregasi MTB? Oke. Awal panggilan saya itu waktu SD, sebenarnya saya sempat tertarik ingin menjadi Romo. Tetapi karena waktu SD itu kan masih kecil, jadi masih ombang-ambing lah, jadi kayak masih belum pasti cita-cita. Jadi lama-kelamaan itu hilang. Lalu lama-kelamaan setelah lulus SMA memang sempat kuliah, tetapi karena tidak sesuai keinginan jadi memutuskan untuk berhenti kuliah. Dan karena saya tinggal satu lingkungan dengan Bruder MTB dan saya juga sekolah SD dan SMP milik Bruder MTB, jadi awalnya itu hanya rasa tertarik di mana saya ingin mencoba awalnya. Tapi lama-kelamaan dari aspiran, postulan itu sampai ke sini dipupuk untuk menemukan panggilan yang sebenarnya. Ya luar biasa ya para sahabat. Jadi Bruder Okta ini sudah kuliah terlebih dahulu, lalu karena kuasa Tuhan itu lebih kuat sehingga beliau memutuskan untuk menjadi seorang bruder. Luar biasa Bruder. Sejauh Bruder menjalankan hidup panggilan menjadi seorang religius dalam kongregasi Bruder MTB, kira-kira ada pengalaman yang paling menarik bagi Bruder itu pengalaman apa selama ini? Kalau pengalaman menarik itu sih banyak, tetapi kalau saya simpulkan itu intinya itu adalah kebersamaan para brudernya. Karena waktu SD, SMP, SMA itu kalau saya pulang sekolah itu pasti rumah sepi dan kedua orang tua sibuk bekerja. Jadi istilahnya itu kalau makan itu jangan bersama. Dan di sini itu selalu bersama, dari makan, doa, apapun semuanya bersama. Jadi pada saat awal merasakan kebersamaan itu awalnya ganjal sebetulnya. Tetapi lama-kelamaan saya merasa sudah nyaman sehingga saya merasa bahwa ini keluarga saya yang kedua, yang baru. Jadi kebersamaan itu yang membuat saya menarik sehingga masih bertahan sampai sekarang. Wow, luar biasa Bruder. Mungkin selama Bruder menjalankan kebersamaan itu, kira-kira adakah pengalaman yang paling menantang Bruder dalam kongregasi atau selama menjalankan panggilan ini? Kalau saya menjawab itu pasti ada. Karena meskipun saya bilang kebersamaan, tetapi karena kami ini kan dari berbagai suku, meskipun satu pulau tetapi kan beda daerah, jadi beda bahasa dan setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda. Jadi yang susahnya itu di mana kami bisa saling melengkapi, saling memaafkan, di mana kami intinya itu berbeda tetapi dijadikan satu, menjadi satu angkatan, satu rumah, satu tujuan. Jadi di mana kami harus saling memahami dan itulah sulitnya. Saya merasa kadang saya sering merasa bahwa mengapa saya harus memahami dia padahal dia tidak memahami saya. Dan untuk apa saya juga bertahan di sini kalau di luar masih ada orang yang lebih baik daripada teman saya di sini. Jadi itu yang tantangan terbesar buat saya. Di mana hidup bersama itu meskipun indah tetapi juga ada kesulitannya. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Bruder Okta. Ternyata para sahabat orang muda di mana saja kalian berada, hidup panggilan itu ada keindahannya tetapi ada juga tantangannya. Tetapi jangan takut, karena kalau kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, artinya mengikuti jalan salib atau jalan penderitaan. Pasti saja kita akan selalu ada saja yang namanya tantangan, persoalan dalam hidup kita. Tetapi dari tantangan-tantangan itu akan selalu mendewasakan kita dalam panggilan dan juga memberikan keindahan. Perkenalkan, nama saya Suster Maria Benita PRR, sekarang di komunitas Pademangan, Jakarta, berusia kaul 12 tahun. Pengalaman awal menjadi seorang PRR dan mengapa jadi PRR? Alasan yang pertama adalah karena saya pernah tinggal bersama PRR waktu saya SMA di SMA Darius Larantuka dan sudah mengenal PRR. Alasan yang kedua adalah PRR itu bekerja apa saja, mau bekerja di kebun, mau bekerja di kandang, mau bekerja apa saja, dan tidak pernah
ada kata PRR bahwa ini saya punya, ini punyamu, tetapi ini punya kita. Itu yang membuat saya tertarik menjadi PRR. Yang ketiga, alasan yang ketiga dan paling mendasar adalah ketika Bapak Uskup Manek hadir di Larantuka pada tanggal 17 April 2007, saya hadir sebagai anak SMA dan saya bernasar, saya berdoa di depan Bapak Uskup Manek. Ketika saya lulus SMA, maka saya akan menjadi seorang suster PRR. Dan itu saya tepati janji saya dengan Bapak Uskup Manek dan bisa berjalan sampai 12 tahun ini. Berkat doa Bapak Uskup Manek, berkat doa Tuhan dan Bunda Maria dan juga saudari-saudari sekongregasi. Hal yang paling menarik dalam kehidupan saya sebagai PRR adalah mau bekerja apa saja, diutus kemana saja, bisa pergi jauh dan juga bisa jauh dari keluarga, dan yang paling penting adalah kehidupan doa yang kuat dan kebersamaan untuk saling mendukung satu sama lain. Yang paling menantang bagi saya sebenarnya tidak ada yang menantang. Ketika saya enjoy menjalani panggilan saya, tantangan itu sebenarnya ada dalam diri saya. Jadi saya lebih terbuka, mendekatkan diri dengan Tuhan, maka tantangan itu akan menjadi sukacita bagi pribadi saya sendiri. Karena tantangan menjadi sukacita, maka sampai sekarang saya masih bertahan. Itu yang membuat saya untuk teguh menjadi seorang PRR. Karena doa dan dukungan dua orang yang ada di belakang saya. Mereka selalu ada di belakang saya. Tuhan yang selalu membimbing dan menuntun perjalanan panggilan saya, dan juga penyertaan saudari-saudari sekongregasi, doa-doa mereka yang menguatkan perjalanan panggilan saya. Terima kasih untukmu semua, terima kasih untuk anggota kongregasiku, untuk Bapak dan Mama, untuk keluarga yang telah menopang saya sampai detik ini. Mari bergabung menjadi PRR, luar biasa. Teman-teman orang muda di mana saja kalian berada, Jangan ragu untuk menjawab panggilan Tuhan. Jalan Tuhan itu misteri dan indah. mari dan lihatlah. Karena di Kongregasi Putra MTB semangatnya itu yang paling kental adalah persaudaraannya. Benih panggilan itu tumbuh dalam diri saya ketika saya melihat para sistir mengenakan jubah putih yang hadir pada saat perayaan Ekaristi.